Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lebih baik. Apa kabar? Semangat ini ya. Baik, sekarang saya sapa jemaat Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Ya, memang gak kelihatan karena masker ini. Siapa yang lagi ngomong, siapa yang tidak ngomong ya. Oke, sekali lagi saya tahu dari sini, dari geraknya, dari wajahnya, dari raut wajahnya ya, yang ngomong dengan semangat. Apa kabar jemaat GBK? Kabar terus gembira, optimis dan semangat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih baik. Saudara diberkati dalam pujian penyembahan. Oke. Terima kasih buat semua tim Next Level Support ya, yang senantiasa boleh membawa kami jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Salam dari Bapak Gembala Sidang kita buat kita semua. Ya, beliau mengasihi semua jemaat Tuhan di GBI kita, dan dia rindu kita semua bertumbuh dalam iman. Amin. Dan hari ini Bapak Gembala Sidang kita membawakan tema kepada kita mengenai rendah hati dan sabar. Amin. Oke, baik. Sebelum kita angkat firman-Nya, kita mau memuji Tuhan. Biar kita mendengar firman Tuhan dengan rendah hati. Namanya rendah hati itu menghargai setiap pemberian Tuhan. Saya mau mengajak jemaat Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga materi hari ini kita sama-sama diberkati. Tinggalkan dulu kesibukan saudara, tinggalkan dulu yang berbau dengan media sosial saudara. Kita serius untuk Tuhan. Tanda kita rendah hati. Kita mau selama ibadah 1 jam di gereja ini sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan untuk media sosial, bukan untuk status, tapi untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita akan pujian buat Tuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami persiapkan selama seminggu dengan Pak Gembala. Dari Selasa kami itu selalu sermon, di hari Rabu. Betapa kita perlu menjadi pribadi yang rendah hati.
Tentunya kita semua kepingin jadi orang yang rendah hati. Benar? Ya? Atau ada di sini tidak kepingin jadi orang yang rendah hati? Semua pasti kita jadi kepingin, mau jadi orang yang pribadi rendah hati. Oleh sebab itu kita perlu belajar bagaimana harus rendah hati. Karena belum tentu orang yang rendah hati hari ini menang, besok dia bisa menang jadi orang yang rendah hati. Belum tentu. Jadi sangat perlu sekali kita belajar rendah hati. Jadi gak cukup sekali jadi orang yang rendah hati. Perlu setiap hari belajar. Perlu setiap hari membawa diri menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau saya nilai juga diri saya belum lagi sempurna dalam kerendahan. Oleh sebab itu sangat perlu setiap saat kita belajar jadi pribadi yang rendah hati. Katakan amin. Definisi kerendahan hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah hati adalah sikap yang mampu, bisa, tetapi tidak sombong. Kalau rendah diri adalah sikap minder. Jadi perbedaannya sangat jelas. Merasa tidak mampu, itu rendah diri. Merasa kurang, rendah hati, mampu, dalam dirinya bisa, tapi gak sombong. Itu perbedaan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tulus. Seorang yang rendah hati akan menghasilkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang tepat, hal yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itu orang yang rendah. Tapi orang yang tinggi hati, sombong, dia akan mempertahankan hak-haknya. Hari ini kita akan belajar bagaimana orang yang rendah. Apa ciri orang yang rendah? Bisakah hari ini kita jadi pribadi yang rendah hati, ke depan gak jadi orang yang rendah hati? Bisa. Kita melihat contoh Saul. Saul sebelum menjadi raja, dia adalah orang yang rendah hati. Dia adalah pribadi yang rendah hati. Bahkan saat dia dipilih menjadi raja pada waktu itu, saking rendah hatinya dia pergi bersembunyi. Karena kenapa? Aku gak cocok jadi raja. Aku gak pantas jadi raja. Tapi setelah Saul menjadi raja, dia menjadi raja yang tinggi. Dia menjadi raja yang sombong. Dia menjadi raja yang gak peduli lagi dengan firman Tuhan. Kalau kita baca kisah Raja Saul, adalah raja yang diurapi Tuhan, raja yang langsung dipilih oleh Tuhan. Kenapa bisa demikian? Dia menjadi raja yang demikian karena dia gak mau melepaskan hak-hak, dia gak mau disaingi. Saat Daud datang dalam kehidupan Raja Saul, Raja Saul menjadi raja yang cemburu. Orang-orang memuji Daud saat dia menang dalam peperangan. Saul merasa disaingi. Ini sainganku nantinya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kerendahan hati
bisa mengubah seseorang seperti malaikat. Amin. Tinggi hati bisa merubah seseorang menjadi iblis. Kesombongan merubah Lucifer menjadi iblis. Oleh sebab itu sangat perlu sekali setiap saat, setiap detik kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu di tempat ini harus terus belajar jadi pribadi yang rendah hati. Kita suami di tempat ini harus belajar jadi pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati bukan berarti orang yang gak punya kualitas. Sama-sama kita paham. Orang yang rendah hati bukan berarti tidak punya nilai lagi. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mengalami sakit demi orang mengalami kesenangan. Amin. Suami yang rendah hati adalah suami yang suka melihat kebahagiaan istri. Istri yang rendah hati adalah istri yang suka melihat kebahagiaan suaminya. Anak-anak muda yang rendah hati adalah anak-anak muda yang suka melihat orang tuanya senang. Walau pendapat orang tua dengan anak berbeda, tapi malam hari ini kita mau belajar jadi pribadi yang rendah hati. Mungkin kita sebagai anak-anak muda punya pengalaman di era global ini, punya pengetahuan yang banyak, nah, mungkin ada keterbatasan di tengah-tengah orang tua kita. Jadilah pribadi yang rendah hati. Amin. Jangan jadi pribadi yang sombong. Orang yang rendah hati itu mampu, bisa, tapi tidak sombong. Orang yang tinggi hati tidak mampu, tapi sombong. Hari ini kita mau belajar ciri rendah hati. Yang pertama, menghargai kasih karunia Allah. Coba kita baca Alkitab kita, buka Alkitab Bapak Ibu Saudara 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Kita baca dengan kuat 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ayat. Tunggu ya, saya mau semua jemaat Tuhan membaca. Kita akan bagi secara responsori. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu bersamaan baca ayat yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 5. Dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 7. Dalam memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris
Dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Amin. Nah, hari ini kita belajar mengenai surat Korintus yang ditulis oleh Paulus. Paulus berkata kepada jemaat Korintus supaya jemaat ini memiliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan, yaitu hati yang rendah hati. Kita akan belajar beberapa ciri orang yang rendah hati. Dikatakan di sini menghargai kasih karunia Allah. Dari siapa kita belajar rendah hati? Dari Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Amin. Yesus adalah contoh teladan yang rendah hati. 2000 tahun yang lalu Dia datang ke dunia ini, Dia berikan teladan kita. Nah, hari ini kita belajar kembali supaya kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Butuh perjuangan hidup rendah hati. Tapi orang yang rendah hati akan selalu menghargai kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Keselamatan, hidup yang kekal. Gak ada kita sebenarnya yang layak untuk berkat Tuhan kalau menurut hukum Taurat. Tapi karena kasih karunia Allah kepada kita, dikatakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau kita menghargai kasih karunia Allah itu. Allah berikan karunia kepada kita anak. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi pribadi yang rendah hati itu adalah pribadi yang mau selalu menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kita ditebus dari dosa. Supaya apa? Supaya kita nggak berbuat dosa lagi, Bapak. Supaya kita nggak hidup dalam dosa lagi. Itulah karunia Allah yang perlu kita hargai. Itulah karunia Allah yang perlu kita hidupi. Jangan biarkan dosa lagi menguasai kita, karena anugerah Tuhan, keselamatan sudah Tuhan berikan. Amin. Tebusan sudah Tuhan berikan. Kita sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Tuhan mau kita jadi pribadi yang selalu rendah hati. Dihina, difitnah, dilecehkan, dikata-katai, diburuki, tetap rendah hati. Kenapa? Bukti kita menghargai kasih karunia Allah. Gak harus membalas, enggak harus balik menyerang, enggak harus balik mengutuki, enggak harus keram, enggak harus marah. Rendah hati. Amin. Rendah hati. Bukti kita menghargai kasih karunia Tuhan. Yang kedua, menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Maukah kita menghargai pelayanan yang Tuhan berikan? Amin. Pekerjaan adalah pelayanan. Pelayanan adalah pekerjaan. Coba kita baca 2 Korintus 6 ayat 3 dan 4. Slide-nya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ternyata ciri orang yang rendah hati tidak mau membiarkan orang lain tersandung karena hidup
ibadah, pelayanan juga, tapi jadi batu sandungan. Cara hidup kita nggak benar, perilaku kita nggak benar, sikap kita yang nggak bagus. Gak mau jadi orang yang rendah hati, kita jadi orang yang sombong. Saya mau jemaat Tuhan, khususnya ibadah 4 yang sering datang, pulang, coba papasan, Kak, Bu, duluan ya, Bang, duluan ya, tukang parkir di luar sana. Itu bukan jemaat kita, anak PS. Bagaimana kita jadi berkat? Dikatakan di sini, dalam hal apapun kami tidak mau memberi sebab orang tersandung. Dalam hal apapun kami tidak memberi. Jadi jangan beri kesempatan orang tersandung karena sikap kita, gaya kita. Anak-anak muda khusus lewat depan orang tua, bagaimana sikap kita? Lewat aja. Kita tak apa orang tua, mungkin ketemu bicara atau ketemu di depan itu, atau saudara mungkin mau datang, atau saudara mungkin naik angkot, turun lalu papasan dengan orang tua. Saudara bagaimana respon orang? Sikapnya bagaimana? Rendah hati kah atau lewat aja? Gak peduli ya. Saya pernah seperti itu. Lihat orang, ada orang tua, ibu-ibu di depan dulu. Mahasiswa turun dari aku. Mau katanya kalau turun dari angkot itu kan bagian belakang kita hadapi orang semua. Bagaimana karakter kita? Tahu pula dia ibu-ibu yang di dalam turunnya di depan gereja. Kita kasih kesempatan orang tersama. Begitu orang yang mau ke gereja, tak hargai orang. Ngomong permisi ke, supaya pelayanan kami, supaya dikatakan tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jangan sampai kita datang ke gereja jadi kena celah juga. Apa yang kita dapat di gereja, Bapak? Nah, perlu sekali kita belajar jadi orang yang rendah hati. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Tunjukkan di luar sana saudara adalah anak-anak Tuhan. Tunjukkan di luar sana bahwa saudara adalah pengikut Tuhan. Tunjukkan di pekerjaan saudara bahwa saudara adalah anak-anak Kristus. Amin. Kerja yang benar, kerja yang bagus, jadi teladan, jadi contoh di tempat pekerjaan. Mungkin ada di sini ibu-ibu setiap minggu datang beribadah ke tempat ini. Sudah lama mungkin suaminya kayak itu. Pulang dari gereja ini, ibu-ibu jadi berkat. Amin. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak di tempat ini tiap minggu datang ke gereja, tapi anaknya tak pernah ikut. Jadi berkat. Mulai punya kerendahan hati. Belajar jadi pribadi yang rendah hati, menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Pekerjaan, pelayanan, pekerjaan. Dimanapun kita berada, mungkin bapak-bapak ibu di tempat ini ada yang jualan di pasar, jadi pribadi yang rendah hati. Amin. Kalau ibu-ibu jualan ada yang nawar sekian mutra yang tak jadi, mau jadi pribadi yang rendah hati. Amin. Bapak-bapak di sini yang jualan, orang udah nawar, diturun di bajunya, yang ini, terakhir nggak jadi, mau jadi pribadi yang rendah hati. Saya pernah dulu waktu saya sekolah pergi ke Sambu, ya masih duanya saya tanya, ini berapa Pak ini? Langsung dia turunkan. Mungkin itu salah-salah saya mungkin ya. Diturunkannya, mahal kali dia buat. Gue bilang, yaudah Pak, kalau nggak bisa. Kalau udah turunkan
gigi katanya. Aku beli. Bayangkanlah disambung bapak-bapak ya. Disambung. Bapak-bapak pula ketemu anak lajang begitu. Di maunya sekali beli cengkeh itu. Kau udah keturunkan ini udah capek aku ngomong katanya. Kau beli lagi katanya. Kau beli lah. Bapak-bapak di tempat ini, ibu-ibu di tempat ini mau jadi pribadi yang rendah hati? Gak mau paksa pembelinya, walaupun gak jadi? Hah? Ya udah lama dia rawat, bahkan sama cuma gara-gara pilih pembeli yang lain gara-gara cuma dia. Ini edak berapa? Ini edak berapa? Coba tengok baju yang itu edak, coba tengok yang itu edak. Lain gak jadi. Udah lah edak kemahalan. Mau jadi pribadi yang rendah hati? Amin. Mau memberkati? Amin. Jadi berkat, menghargai pelayanan Tuhan ini. Yang terakhir, menghargai hidup yang Tuhan berikan. Seorang yang rendah hati menghargai hidup yang Tuhan berikan. Hargai hidup kita Bapak Ibu. Amin. Dari poin-poin yang sudah kita baca tadi, bagaimana kita harus menghargai kasih karunia Tuhan, menghargai pelayanan yang Tuhan percayakan, nama baik Tuhan. Hargai hidup saudara. Itu orang yang rendah, khususnya anak-anak muda. Hargai hidup. Jadi pribadi yang rendah hati. Amin. Jadi pribadi yang rendah hati. Hargai hidup, bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, bukan milik kita. Hidup kita ini bukan untuk dunia. Anak-anak muda, hidup kita ini bukan untuk dosa. Anak-anak muda, hidup kita ini bukan untuk pornografi, bukan untuk berisik. Anak-anak muda, saya katakan sekali lagi, hidup kita ini bukan untuk rokok. Hidup kita ini untuk Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menghargai hidupnya. Orang yang menghargai hidup adalah orang yang menghargai tubuhnya. Orang yang menjaga kekudusan tubuhnya. Orang yang memelihara tubuhnya dengan baik. Amin. Menghargai hidup, memelihara hidup. Maukah kita pelihara tubuh kita dengan baik? Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, hargai hidup. Kalau udah malam, jangan lagi makan nasi, jangan lagi makan daging. Hargai hidup. Amin. Pulang dari sini, saudara ngobrol-ngobrol jam 9, jangan lagi cari mie pangsit. Amin. Ya, jangan lagi cari Indomie goreng. Sekalian saya mau perbaiki diri saya ini. Karena istriku baik kali. Kalau kami takut timer, pagi-pagi pulang malam kan. Baik kali dia. Udah makan banget. Udah si mata nih. Sampai rumah tengah 11, mau lapar lagi. Aku masak Indomie. Dimasak. Ya, makanya kayak gini saya modelnya. Ya. Baik kali istri saya. Dia kemarin diet, berapa bulan dia diet. Tapi kalau dari masaknya Indomie jam 11 malam, intimnya juga aku. Bagilah makan. Sama. Kalau istri saya itu lebih besar dari saya. Iya, lebih besar. Tanya ini teman-teman. Lebih tinggi dia dari saya. Hargai hidup. Hidup ini bukan untuk main-main. Hidup ini untuk Tuhan. Sekarang pun kita belajar menghargai hidup. Zaman pandemi ini, hargai hidup.
tetap laksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan pulang kerja, kemanapun mau makan cuci tangan. Itu namanya menghargai. Kalau kita belajar jadi pribadi yang menghargai hidup, kita sendiri akan diberkati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dari ketiga poin ini mari kita terus belajar dan cek malam hari ini di sisi mana kita yang lemah. Apakah selama ini kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan? Apakah selama ini kita tidak menghargai pelayanan yang sudah Tuhan percayakan sama kita? Kita sebagai suami itu pelayanan, kita sebagai istri itu pelayanan, kita sebagai anak itu pelayanan. Sudahkah kita menghargai semua? Dan hidup kita saat ini sudahkah benar kita hargai semua ini? Tuhan muda. Mari kita belajar jadi pribadi yang rendah hati, menghargai kasih karunia. Amin. Orang yang rendah hati, kalau kita jadi pribadi yang rendah hati, nilai hidup kita gak akan berkurang. Nilai hidup kita gak akan berkurang. Mau kita difitnah, mau dikata-katai, mau dijelek-jeleki, mau orang anggap kita sampah, kalau kita jadi pribadi yang rendah hati, nilai kita gak akan berkurang. Sama dengan Tuhan Yesus, diseret, ditarik, dicambuk, diludahi, gak berkurang nilai ketuhanan, gak berkurang nilai keilahian. Jangan takut Bapak Ibu untuk jadi pribadi yang rendah hati. Walau orang fitnah kita pun jangan takut jadi rendah hati. Amin. Ya. Walau orang kata-katain tentang yang jelek tentang kita, jangan takut jadi pribadi yang rendah hati. Nilai kita akan berkurang. Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu, kita nggak sadar. Ya saat orang bilang dasar kau, kita marah. Malah nilai kita saat orang bilang seperti itu nggak berkurang soalnya. Kita tetap anak raja, amin. Kita tetap anak Tuhan. Mau orang fitnah kita dasar penipu, banyak cakap, bacot, berkurangkan nilai kita? Tidak. Jadilah tetap orang yang rendah hati, amin. Karena nilai kita nggak berkurang kalau kita jadi orang yang rendah hati. Mari semua berkata, mari kita bangkit.